Selamat pagi pemirsa, bersama saya Filbus Yonaso. Anda tengah menyaksikan Breaking News TV One, dan pemirsa, kami akan ajak Anda langsung menuju ke Sentul City International Convention Center, di mana saat ini tengah berlangsung puncak perayaan Hari Ulang Tahun Gerindra yang ke-17. Dari gambar yang telah kami dapat, di mana Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum dari Partai Gerindra telah berada di Sentul City International Convention Center. Dari susunan acara yang kami dapat pula, hingga saat ini tengah berlangsung pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan juga Sumpah Gerindra. Sementara rencana awal Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Gerindra terpilih periode 2025-2030 ini akan menyampaikan pidatonya pada pukul 9.30. Meski begitu sedikit mengalami penundaan karena hingga saat ini masih berlangsung pembacaan Sumpah Gerindra. Dari data yang kami dapat pemirsa, saat ini juga telah hadir mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang hadir di puncak perayaan Hari Ulang Tahun Gerindra yang ke-17. Pada kesempatan ini Prabowo Subianto juga turut mengundang sejumlah mantan Presiden Republik Indonesia, di mana memang Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati juga turut diundang beserta seluruh ketua umum partai politik. Memang yang sangat ditunggu-tunggu bagaimana kemudian pada kesempatan ini bisa berlangsung pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri yang hingga saat ini masih dikonfirmasi belum terlihat di Sentul City International Convention Center. Sementara itu, susunan acara yang telah dilalui adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan juga menyanyikan lagu dari Mars Gerindra. Kaum yang tertindas, kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Kami kader Partai Gerindra bertekad membangun suatu masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, dan apapun latar belakang sosialnya. Kami kader Partai Gerindra adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan kita. Hadirin, kami silakan. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Bobi Nasution yang memimpin langsung pembacaan Sumpah Gerindra, dan saat ini kita bisa melihat bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum dari Gerindra tengah menyapa sejumlah ketua umum partai politik yang
hadir di acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Inilah seluruh kader Gerindra yang kemudian hadir ikut meramaikan dari puncak acara perayaan hari ulang tahun dari Partai Gerindra. Dan pemirsa, bisa kita lihat bersama Prabowo Subianto masih terus memberikan ucapan selamat datang kepada para partai politik maupun Koalisi Indonesia Maju yang seluruhnya diundang dalam acara hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Dan pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Bapak Nyari Ahmad selaku analis politik yang akan membahas bagaimana juga kemeriahan dan apa sebenarnya yang ingin dicapai dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bu Philip. Siap Pak. Yang cukup menarik bagaimana kemudian Pak Nyarwi ini bisa memaknai hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang juga dihadiri oleh seluruh Koalisi Indonesia Maju, terutama juga seluruh dari Ketua Umum Partai Politik, Pak. Yang pertama, saya kira ini momen pertama kali ya, Bung Philip ya. Ya. Partai Gerindra menjadi partai pemenang ya dalam Pilpres. Artinya ini kan setahun ya setelah proses Pilpres 2024 kemarin gitu ya. Dan wajar gitu ya jika Pak Prabowo juga beserta para kader Gerindra itu pengen merayakannya secara meriah gitu ya. Karena apa? Karena perjuangan Partai Gerindra itu lumayan lama ya. Dia didirikan ya, ide-idenya mulai Desember 2007 kalau kita simak gitu ya. Kemudian resmi Februari 2008 gitu ya. Pertama kali ikut pemilu ya 2009 dengan mencalonkan Pak Prabowo sebagai wakil presiden, waktu itu berpasangan dengan Bu Mega. Dan itu tidak berhasil gitu ya, dengan kursi parlemen yang waktu itu juga sedikit, kalau nggak salah 26. Kemudian merangkak terus gitu ya, 2014. Kemudian 2024 yang kursinya lumayan bertambah signifikan, sekarang 86 ya kalau di parlemen, di DPR. Plus kemenangan Pak Prabowo untuk Pilpres. Dan ini kan momen Pak Prabowo untuk yang periode ketiga ya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebelumnya awal-awal kan Prof. Soehardi itu. Nah, jadi dengan partai-partai lain itu juga ada satu dari sisi internal. Saya lihat Pak Prabowo pengen memberikan ruang ya, terutama kepada kader internal ya, untuk merayakan prestasi, capaian, mengapresiasi juga tentunya ya capaian-capaian Partai Gerindra ya dan kader-kadernya. Yang kedua, juga saya kira ini memperkokoh ya positioning Partai Gerindra sebagai pimpinan di tengah koalisi ya. Kan di sana kita tahu ada KIM. Dan juga ada KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju, dan ada Koalisi Indonesia Maju dan Plus yang lain. Yang kita tahu itu dalam konteks Pilpres kemarin, itu juga saya kira juga capaian keberhasilannya terlihat. Kemudian Pilkada juga. Dan ini saya kira juga momen untuk yang mengkonsolidasikan ya. Ini yang ketiga, momen untuk mengkonsolidasikan partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo, agenda-agendanya. Jadi saya kira maknanya cukup banyak itu, Bung Philip. Kemudian kalau kita lihat bahkan yang keempat, kemarin kan kita dengar mengundang ya kepala-kepala daerah yang dia menjadi didukung oleh KIM Plus ya dalam pilkada kemarin. Dan ini saya kira juga memperkokoh ya bagaimana mengawal pemerintahan Pak Prabowo, khususnya implementasinya terkait program-program utama untuk quick win dan sejenisnya itu di daerah-daerah. Dan kalau kita lihat gitu ya, ini kan konsolidasi yang sifatnya yang pertama tentu saja terkait kepartean, yang kedua juga terkait dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Jadi Pak Prabowo sedang
memperkokoh leadership komunikasinya, kepemimpinan komunikasinya ini ya di lintas pimpinan partai gitu, maupun juga di lintas tokoh-tokoh yang mengelola pemerintahan. Dan ini tidak hanya di pemerintahan. Kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh representasi partai, kayak tadi kan kita lihat misalnya contoh yang di luar pemerintahan atau tidak ada dalam kabinet, itu kan ada PDI Perjuangan ya. Betul. Yang kita lihat di kamera kan ada Pak Oli misalnya, kemudian juga ada Pak Said Abdullah gitu ya. Tapi kan Pak Nyarwi, kalau yang ditunggu-tunggu ini kan sebenarnya bukan para kader dari PDIP, tetapi bagaimana kemudian Megawati Soekarno Putri yang juga diundang dan juga ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana pertemuan dari Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri pada momen ini, Pak Nyarwi? Iya, sayangnya kita tidak menyaksikan itu ya, Bung Bilip ya. Sepertinya Bu Mega kan masih ada acara di luar negeri ya. Betul. Yang justru yang kita saksikan bahkan kedatangan Pak SBY kemarin. Ya, di Hambalang, dan saya kira kedekatan Pak SBY dengan Pak Prabowo ini juga menarik, makin luar biasa. Dan hari ini kita lihat ada Pak Jokowi juga ya. Ya betul, Pak Jokowi juga yang sudah hadir tersebut bersama Wapres di sana. Jadi saya kira ini momen konsolidasi yang dimanfaatkan Gerindra untuk konsolidasi kebangsaan, untuk mengawal agenda-agenda ya, terutama di level elit gitu, dan pengelolaan kekuasaan partai politik untuk memaksimalkan agenda-agenda di pemerintahan yang khususnya dipimpin oleh Pak Prabowo hari ini. Itu Bung Philip. Tapi kalau kita juga kemudian memaknai bagaimana kemudian Megawati yang saat ini masih melakukan umroh begitu ya, dan tidak menghadiri dari acara puncak perayaan hari ulang tahun Gerindra, apakah memang ini menandakan bahwa memang belum menemukan titik harmonis antara dari PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra, Pak Nyarwi? Ya, kalau kita simak tentu masing-masing dinamika partai itu bergerak ya. Gerindra menjadi center sekarang, Megawati PDI Perjuangan ada di pinggir atau di luar ya pemerintahan, kira-kira gitu. Nah, kalau kita simak begitu, memang momentumnya saya lihat itu belum pas gitu ya. PDI Perjuangan juga saya lihat belum menemukan momentum yang tepat dalam arti perjumpaan di publik ya. Kalau komunikasi yang tidak di publik, saya kira dugaan saya udah terjadi gitu ya, dan cukup intens gitu. Tapi yang di publik gitu ya, itu saya kira ada momentum atau situasi yang belum mendukung gitu ya. Demikian juga Pak Prabowo dan Gerindra ya, walaupun dua partai ini kan bersahabat, partai ini kan seperti adik kakak ya. Dulu gitu ya, kalau kita ingat itu kan banyak juga tokoh-tokoh PDI Perjuangan yang nyebrang ke Gerindra, salah satunya Pak Permadi ya. Itu kan merasakan alasannya salah satu, kalau kita simak itu kan Gerindra itu seperti PDI Perjuangan di awal-awal ketika masih muda gitu ya, semangatnya dan sebagainya. Jadi partai ini banyak kedekatan. Jadi kalau kita lihat memang posisinya berbeda, tetapi secara ideologi saya lihat ada kemungkinan sangat dekat. Tetapi gini Bung Philip, bahwa perjumpaan yang ditunggu-tunggu ya itu antara Bu Mega dengan Pak Prabowo secara publik memang dalam waktu dekat, dugaan saya itu sulit terjadi gitu ya, karena ada dinamika politik yang masih berlangsung. Tetapi bukan tidak mungkin itu tidak terjadi ya. Saya kira juga kalau situasi politik sudah terjadi dinamika yang mengarah ke sana, bisa jadi itu akan bisa terjadi perjumpaan secara publik gitu ya. Tetapi kan kita tidak melihat ya Bung Philip, adanya kritik-kritik yang tajam ya yang dilakukan PDI Perjuangan terhadap agenda-agenda pemerintahan Prabowo. Justru beberapa yang banyak yang mendukung begitu dari program-program Pak Prabowo dari Partai PDI Perjuangan. Betul, sebaliknya justru mendukung, kan itu agak aneh ya, di luar pemerintahan, tidak menjadi bagian dari kabinet dalam artian di situ ya. Tetapi justru sangat kuat menyuarakan untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Contohnya misalnya soal efisiensi anggaran gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga ada isu-isu yang lain kan, termasuk PPN juga dan seterusnya juga, justru rasionalisasinya juga nuansanya positif, mendukung gitu ya. Artinya tidak ada kendala, tidak ada yang istilahnya menghalangi perjumpaan itu gitu loh. Baik Pak Nyarwi, selain dari acara HUT Gerindra yang dirayakan puncaknya hari ini, juga yang menarik adalah bagaimana 2 hari kebelakangan ini hampir seluruh kader Gerindra kemudian partai-partai politik juga dikumpulkan di Hambalang. Tentunya akan kita bahas sesaat lagi setelah breaking news jeda berikut ini.